Perubahan jalur perdagangan internasional kembali menjadi perhatian di kawasan Asia Tenggara. Selama ini, pembahasan mengenai pergeseran arus logistik global kerap berfokus pada pelabuhan atau negara yang dinilai kehilangan peran strategis. Namun, di tengah dinamika tersebut, muncul negara yang justru berpotensi memperoleh keuntungan baru, yakni Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian tertuju pada terbukanya jalur pelayaran langsung dari Indonesia menuju pelabuhan Yangpu di Provinsi Hainan, Cina. Jalur ini memungkinkan kapal kargo berlayar tanpa singgah di Singapura, yang selama puluhan tahun berperan sebagai simpul utama perdagangan regional. Data dan fakta jalur perdagangan. Secara geografis, Indonesia berada di jalur strategis perdagangan dunia. Namun dalam praktiknya, sebagian besar ekspor Indonesia ke Asia Timur, khususnya ke Cina, selama ini harus melalui Singapura. Singgah di pelabuhan tersebut berarti proses bongkar muat ulang, pengurusan kepabeanan tambahan, serta waktu tunggu yang tidak singkat. Komoditas utama Indonesia seperti minyak sawit, batu bara, nikel, karet, kopi, hingga hasil laut selama bertahun-tahun melewati pola yang sama. Barang diproduksi di dalam negeri, dikirim ke Singapura, lalu diteruskan ke negara tujuan. Kondisi tersebut mulai berubah setelah kapal kargo dari Indonesia tercatat melakukan pelayaran langsung ke pelabuhan Yangpu, Hainan, dengan waktu tempuh sekitar 6 hari. Pelayaran ini dilakukan tanpa singgah di pelabuhan transit regional. Meskipun terlihat sebagai satu rute baru, jalur langsung ini menandai perubahan struktur logistik yang selama ini dianggap baku. Bagi pelaku usaha, penghapusan titik transit berarti berkurangnya biaya sandar, biaya penanganan ulang kargo, serta risiko keterlambatan. Dampak langsung bagi biaya dan daya saing. Salah satu dampak paling nyata dari jalur langsung Indonesia Hainan adalah penurunan biaya logistik. Selama ini, biaya logistik menjadi salah satu tantangan utama daya saing ekspor Indonesia, bukan semata karena jarak, tetapi karena struktur perantara. Setiap pelabuhan transit menambah komponen biaya dan memperpanjang waktu pengiriman. Dengan jalur langsung, sejumlah biaya tersebut dapat ditekan. Marin eksportir berpotensi meningkat tanpa harus menaikkan harga jual, sehingga produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar tujuan. Efisiensi ini dinilai penting, terutama bagi komoditas dengan persaingan ketat dan marin tipis. Dalam jangka panjang, struktur logistik yang lebih ringkas dapat berkontribusi pada penguatan daya saing nasional. Perubahan posisi tawar Indonesia. Selain efisiensi biaya, jalur langsung juga membawa implikasi terhadap posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional. Ketergantungan pada satu simpul transit selama ini membuat Indonesia memiliki ruang negosiasi yang terbatas. Dengan adanya alternatif jalur langsung ke Cina, eksportir Indonesia dapat berhubungan lebih dekat dengan pasar tujuan. Hal ini berpotensi memengaruhi cara harga dibentuk, mekanisme kontrak disusun, serta pembagian risiko dalam perdagangan lintas negara. Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada struktur lama, melainkan mulai memiliki opsi yang lebih beragam dalam mengatur arus ekspor. Peluang hilirisasi dan kerja sama industri. Kebijakan ekonomi di Hainan juga membuka peluang tambahan bagi Indonesia. Kawasan tersebut dikenal memiliki skema tertentu yang mendorong nilai tambah dan perdagangan dengan hambatan tarif yang lebih rendah. Bagi Indonesia, hal ini dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas hilirisasi. Komoditas yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah berpeluang diproses lebih lanjut, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama industri dengan mitra di Cina. Peluang ini mencakup pengembangan produk turunan sawit, pengolahan mineral bernilai tambah, hingga produk perikanan olahan. Jika dimanfaatkan secara optimal, jalur langsung ke Hainan dapat menjadi penghubung antara basis produksi Indonesia dan pasar Cina yang besar. Implikasi bagi pelabuhan dalam negeri. Dampak lain yang dinilai strategis adalah potensi perubahan peran pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Selama ini, sebagian besar jalur utama perdagangan terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia, sementara sejumlah pelabuhan di kawasan timur berada di posisi marginal. Dengan terbukanya jalur yang tidak harus melalui Singapura, pelabuhan-pelabuhan seperti Makassar, Bitung, dan wilayah timur Indonesia lainnya berpotensi memiliki nilai strategis baru. Hal ini dapat menjawab pertanyaan lama mengenai optimalisasi investasi pelabuhan nasional. Struktur perdagangan yang lebih langsung membuka peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi titik asal barang, tetapi juga simpul penting dalam jaringan logistik regional. Analisis umum dan tantangan ke depan. Meski peluang terbuka lebar, para pengamat menilai manfaat jalur baru ini tidak akan otomatis terwujud tanpa kesiapan internal. Infrastruktur pelabuhan, efisiensi birokrasi, kepastian hukum, serta integrasi sistem logistik nasional menjadi faktor penentu. Jika kesiapan tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat,
keuntungan dari perubahan jalur perdagangan berisiko dinikmati pihak lain yang lebih cepat beradaptasi. Namun demikian, terbukanya jalur pelayaran langsung Indonesia-Cina menandai pergeseran penting dalam peta perdagangan regional. Perubahan ini tidak dipicu oleh konflik atau kebijakan konfrontatif, melainkan oleh logika efisiensi dan insentif ekonomi. Di tengah dinamika tersebut, Indonesia dinilai berada pada posisi yang relatif diuntungkan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa peluang ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.